Ketika itu saya ngerasain apa ya, biru di kaki itu udah biru, udah nggak berasa. Mungkin sakaratul maut kali ya, Allah alam. Sakaratul maut. Bodoh aku tak mampu kenal diri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Harsa, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang sangat inspiratif. Seorang pendakwah saat ini, tapi latar belakangnya sangat luar biasa. Nah, langsung kita kenalan dengan seorang Ustadz muda, gaul, dan juga tentunya fenomenal. Ustadz Alfi, apa kabar Ustadz Alfi? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz Alfi ini kalau anak-anak geng motor atau ini anak geng motor ini pasti kenal sama Ustadz Alfi ini. Ustadz Alfi, langsung aja nih, kita mungkin banyak yang di luar sana itu penasaran dengan sosok Ustadz Alfi. Aktivitas saat ini apa sih ya Ustadz Alfi? Aktivitas saat ini masih ngajar. Ngajar apa itu? Bikers dakwah. Ini yang didirikan ya, mantap, luar biasa. Ngajar, terus syuting masih, dan sekarang lagi masa-masa promo lagu. Promo lagu, musisi juga ya berarti ya? Jadi aktivitasnya cukup padat nih, ngajar di biker dakwah, kemudian juga musisi, promo lagu. Tapi yang menarik ini adalah latar belakangnya. Sebelum menjadi pendakwah, sebelum menjadi pengajar, latar belakangnya ini kan cukup fenomenal begitu. Bisa sedikit cerita. Dulu sempat katanya OD 3 kali, bayangin 3 kali OD loh. Terus sempat juga katanya ketemu sama malaikat. Itu gimana ceritanya, Ustadz? Ya, ketika di bawah pengaruh zat yang Allah larang ya. Terkadang kita kan nggak kenal diri kita dan kita tuh selalu mencoba tantangan. Mencoba tantangan? Ya dong. Iya, itu ya kan barang-barang diharamkan itu kan kita tertantang, enak deh ya, enak, nyoba dulu. Ya kan, dan akhirnya ternyata kita tertaklukkan oleh itu. Akhirnya menjadi sebuah kebutuhan bagi pola pikir dia, padahal bukan. Akhirnya terus-menerus overdosis, dan ketika itu saya ngerasain apa ya, biru di kaki itu udah biru, udah nggak berasa. Mungkin sakaratul maut kali ya, Allah alam. Sakaratul maut. Mungkin ya. Mungkin Allah alam. Tapi keadaan itu berbarengan dengan saya melihat sosok malaikat depan mata saya. Bukan halu. Iya kan, yang namanya sedang OD gitu ya kan, kadang-kadang memang identiknya wah ini halu nih pasti. Apa yang membuat Ustadz saat itu tidak halu? Yakin bahwa itu nggak halu, memang benar-benar melihat malaikat? Lagi mana nggak yakin, keadaan itu dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. 11 siang sampai 6 sore? Iya. Lama juga ya? Lama. Maksudnya muncul terus? Muncul, hilang, sampai jam 6 sore. Dan dalam kitab Ihya karangan Imam Ghazali jelaskan bahwa malaikat itu menziarahi seorang manusia itu lebih dari 70 kali. Malaikat Israel menziarahi kita. Pencabut nyawa tuh? Yes. Mendatangi kita 77 kali? Lebih daripada 70 kali. Dalam sehari? Sehari. Wow. Dan malaikat ketika mau mencabut, nanya kepada Allah, ya Allah, fulan ini ku cabut ya Allah. Baiknya Allah. Allah bilang apa? Jangan, aku tunggu taubatnya. Masya Allah. Artinya begini, ketika kita lagi berbincang begini, bisa jadi malaikat sedang mengunjungi kita begitu. Pasti. Ya? Dan ketika mau dicabut, malaikat nanya sama Allah. Allah bilang, jangan kutunggu taubat ya hambaku. Kutunggu dia menyebut namaku. Terus menerus setiap hari. Dalam hadis qudsi jelaskan bahwa juga air laut juga pengen makan manusia, pengen menenggelamkan manusia. Tapi Allah bilang apa? Allah menunggu taubat seorang hamba. Masya Allah. Nah, ketika melihat malaikat itu, sosoknya itu seperti apa sih gambarannya yang Ustadz lihat? Kebetulan yang aku lihat nggak full karena tinggi besar. Jadi beliau cuman segini lah
kurang lebih, dan sayapnya kelihatan. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa malaikat itu memiliki 2 sayap. Dan ada yang lebih, bahkan ribuan. Kata Allah, bima yasha, terserah Allah mau berapa banyak. Jadi beneran malaikat itu bersayap, dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Jadi yakin ini malaikat Israel. Saat itu gimana perasaan Ustaz? Karena kan mau dicabut nih nyawanya, gitu. Ngerasa begitu, itu gimana? Dalam keadaan kaki udah birunya menjalar begitu. Mikir, ya Allah, cuma bisa dalam hati, ya Allah, tolong ya Allah, kasih Alfi kesempatan. Ya Allah, tolong ya Allah, Alfi pengen berubah, ya Allah, tolong ya Allah. Alfi pengen nikah, Alfi pengen hajiin orang tua, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, minimal Alfi umroh, ya Allah, tolong ya Allah. Udah gitu aja bisa ya. Allah, 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 itu aja. Dan setelah jam 6 sore, Allah masih memberikan kesempatan. Oh, jadi ketika sudah di ujung tanduk ibaratnya gitu ya, udah mau dicabut, langsung teringat semua tergambar semua. Tergambar semua orang tua. Itu OD yang terakhir atau terakhir itu? Yang terakhir, dan itu titik baliknya atau seperti apa? Oh, belum. Masih belum tobat juga. Udah dikasih kesempatan. Padahal udah nggak bisa ngelewatin itu dengan tidak ada kematian gitu kan. Ternyata manusia ini makhluk sosial ternyata kan, yang dia akan tergerak dengan apa yang dia lihat secara beneran, nyata. Setelah itu rumah kontrakanku digerebek polisi. Digerebek polisi, dan qadarullah, lagi-lagi Allah memberikan baiknya Allah kepada hamba. Ini Mang Alfi ini geblek banget ini. Udah dikasih kesempatan hidup lagi gitu. Masih aja gitu. Rumah digerebek, kebetulan aku lagi syuting. Jadi yang terangkut di rumah itu adalah mereka dan aku nggak ada. Oh, itu kasus narkoba? Narkoba. Dari situ mikir, ngeliat rumah dari polisi lain, dan aku jadi TO. Sempat jadi TO juga? Sempat. Berapa lama tuh? 3 bulan. Akhirnya ketangkap? Enggak. Kok bisa? Nggak tahu. Berarti kesempatan kedua nih oleh Allah gitu. Kesempatan lagi nih. Kalau dibilang kesempatan kedua enggak juga, udah kesempatan. Udah berkali-kali. Berkali-kali kali. Bener. Akhirnya mikir, aku ini mau kemana sih? Gitu. Narkoba yang ku makan, yang ku minum, yang ku konsumsi, bukan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan, melainkan cuman kesenangan. Hanya kesenangan. Ya. Dan itu pun sesaat ya? Yes, itulah kesenangan. Iya. Kalau kesenangan maknanya adalah hanya duniawi sifatnya. Dan zahir saja itu kesenangan. Kita ketawa-tawa sama teman-teman, lagi minum, wah itu senang, bukan bahagia. Setelah efek itu hilang, setelah teman-teman pergi, bahagia itu hilang, senang itu hilang. Pertanyaannya, lalu di mana titik bahagia dan tenang? Senang belum tentu bahagia dan tenang. Iya dong. Banyak orang kaya di luar sana senang, jalan-jalan keluar belum negeri, tentu bahagia. Tapi iya, betul. Anaknya punya masalah apa misalnya, tapi yang kita cari apa nih bahagia? Akhirnya karena melihat keadaan, nggak tahu ya, mungkin hidayah dan mudah-mudahan taufik ya. Mudah-mudahan terus-menerus begini. Cemburu melihat orang yang mati dalam keadaan senyum. Cemburu dengan orang yang mati dalam keadaan senyum. Coba. Pernah lihat ya? Pernah. Google. Iya. Ya kan? Betul. Di internet. Iya. Mati senyum ada yang. Ya, biasanya kalau mati syahid begitu ya, itu senyum begitu. Nah, dalam kondisi lagi edik berat dengan narkoba, mungkin nggak senyum ketika meninggal. Itu dia. Oh, dari situ. Ya, dan akhirnya mikir, mungkin nggak ya aku begitu? Mikirnya, yang ada sih gue mati hitam busuk kali ya gitu. Ya, nggak. Gue pengen tahu apa sih mereka lihat, apa yang mereka cari, apa yang mereka dapatkan. Akhirnya mikir, oh ada mati nih, ada mati. Setelah ada mati, akhirnya mempelajari ketenangan itu dan kebahagiaan itu. Satu-satunya jalan adalah dengan cara Allah. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kayak semua kalamullah, semua sejarah Nabi Muhammad SAW, semua Al-Quran mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan. Oh ini tenang, oh ini bahagia. Dalam hadis Allah menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan apa? Allahumma shalli Muhammad. Setiap diri manusia itu inda fil jasad mudghah.
Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Setiap diri manusia itu ada mudghah, ada segumpal darah yaitu hati. Idza saluhat, kalau itu udah benar, saluhal jasadu kullu. Maka benar semuanya. Oke. Step pertama dibenerin adalah hati. Itu triggernya ketika beralih akhirnya tahu oh ternyata ini kunci untuk mendapatkan ketenangan. Itu apa triggernya waktu itu? Trigger di awal adalah lagi konsumsi obat depan masjid, lagi takbiran Idul Adha. Depan masjid lagi ngobat. Waduh, dahsyat. Ini jangan dicontoh deh. Dulu ya. Jangan dicontoh, ntar meninggal lo nggak lolos lagi. Meninggalnya nggak lolos ujian. Jangan dicoba. Dan kemudian ya Allah baik ya waktu itu. Lagi-lagi Allah Maha baik. Allah berikan kesempatan. Dilalahnya adalah satu film. Oh, saya sempat dengar juga nih. Yang kabarnya juga katanya The Next UJ gitu. Berani gue. Itu benar film itu ya? Ya film itu film tentang Ustadz Jafri Al-Bukhari. Sempat aku mainkan, aku perankan. Gila, seorang pemakai tapi tiba-tiba memerankan sosok ustadz. Iya, itu agak di luar nalar kok bisa begini ya. Kok ini maksudnya kenapa gini? Kok bisa akhirnya mendapatkan peran itu gimana ceritanya? Karena suara katanya. Suara maksudnya? Karena suaranya mirip. Katanya. Karena penyanyi juga kan ya? Iya. Dan suka motor gede juga gitu ya? Main motor juga. Ada mirip-mirip memang benar. Ada main motor juga. Dari film itu ketika kita reading, begitu banyak ilmu agama yang kudapatkan dan aku mikir kayak ini saatnya pulang deh gitu. Dan ibarat air hujan turun dan aku tahu kedepannya akan kemarau. Jadi aku nggak mungkin menyia-nyiakan air hujan itu. Pasti aku tampung untuk persiapan di bulan kemarau nanti. Jadi ilmu itu benar-benar aku pelajari dari guru-guru di Indonesia sampai di luar karena untuk mempersiapkan ketika momen kemarau tiba. Nah, prosesnya seperti apa? Karena kan nggak singkat berarti untuk memerankan sosok UJ gitu. Harus belajar kan agama, itu gimana prosesnya waktu itu? Belajar kemana? Kalau waktu di filmnya Ustadz Jafri atau film Hijrah Cinta itu, belajarnya ke teman-teman almarhum. Siapa aja itu? Teman banyak, ada Ustadz Abi Moha, ada Habib Mahdi Al-Atas, ada Ustadz Fikri, rame deh. Banyak. Dan kita ngobrol ke mereka dan ilmu semua. Dan dulu aku selalu bawa buku dan pulpen. Handphone direkam, catat. Itu awalnya niatnya memang untuk memerankan sosok UJ? Atau memang sudah ingin awalnya hijrah benar? Kalau Pak yang udah bawa pulpen dan rekam itu udah mulai belajar benar. Oh beneran. Udah mulai belajar, jadi nggak mau mikir, ini momen, nggak gitu. Dan pada saat reading film itu mimpi almarhum berkali-kali. Almarhum siapa? UJ? Oh, oke. Berkali-kali ngobrol masalah sesuatu segala macam lah. Dan itu mimpinya hampir seminggu 3-4 kali lah. Mimpi almarhum itu. Dan akhirnya merasakan, kok tenang ya di sini. Kok beda gitu. Dulu mabok karena obat, sekarang mabok karena Allah dan Rasulullah. Masya Allah, mabuk karena Allah dan Rasulullah ini, waduh dahsyat ini. Bukan mabuk agama ya, iya. Mabuk kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Dan ini bukan untuk orang banyak, untuk pribadi diri sendiri. Dan jujurnya aku nggak bukan mendukung ya. Aku nggak suka dipanggil Ustaz. Karena ilmu yang ku dapat bukan untuk orang lain sebenarnya. Untuk diri sendiri. Dulu, karena proses gitu ya. Dipanggil Ustadz, ya belum segitu. Bahkan saat ini pun tarafku gak cocok dipanggil Ustadz sebenarnya. Tapi kalau dibanding saya kan jauh. Jauh saya ilmunya kayak ini. Nah tapi kan ada proses tuh ketika sekedar mencari ilmu di orang-orang sekitar sampai dengan bisa mendirikan Biker Dakwah ini kan artinya ada peningkatan ilmu. Nah itu gimana? Iya. Tahun 2017 aku nerusin sekolah untuk belajar ilmu agama di Yaman. Oke. Di Hadramaut. Oke, berarti udah serius banget ya sampai ke serius. Karena yang tadi itu kecanduan sama kecintaan sama Allah sama Rasulullah ini. Ini bikin iri nih. Kok bisa begitu ya orang kecanduan? Karena gini loh, kecintaannya terhadap Allah gitu. Kita tahu madu di atas pohon nih. Netes madunya dikit. Kita ambil coba. Manis. Enak nih madu. Iya benar.
kira-kira, dan ini efeknya bagus buat badan ya. Yes. Kira-kira kita bakal manjat nggak buat ambil madu itu? Pasti. Itu dia. Analoginya dahsyat ya. Itu dia. Betul. Jadi kalau udah tahu madu manis dan bagus berkesehatan, kenapa dikejar? Iya. Dan Bikers Dakwah ini adalah perintahnya daripada guru kami, Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafiz. Oke. Gitu. Nah, ceritanya kemudian setelah mendapatkan perintah untuk membuat biker dakwah ini, siapa saja yang direkrut dan pola pendidikannya akan seperti apa? Oke. Yang pertama, yang direkrut untuk mengajar, teman-teman mengajar dulu ya, iya, karena butuh ya. Iya, kita butuh dong. Iya. Nggak mungkin sendiri. Awalnya emang sendirian. Awalnya belum ada S nih. Iya, karena satu gitu ya. Iya. S berarti udah jamak. Iya, udah jamak. Iya, benar. Biker dakwah awalnya karena pas tiap main motor, nongkrong anak-anak, pembahasannya agama. Ya istri ingetin, lu kan anak motor ya. Itu perintah Habib Umar ya, udah lu dakwah sama anak motor, kata istri. Oh, benar juga. Akhirnya udah minta tolong sama teman-teman di Hadramut, kita akad di sana. Lu bantuin gue, lu kapan pulang? Gue pulang tahun depan, kata dia. Lu bantuin gue. Sama yang lain juga. Jadi ada yang pengajar di sini tuh, yang tetap mingguan bulanan itu adalah Ustaz Fikri sama Habib Qudsi Al-Habsyi. Ada juga yang lain, Habib Hadi bin Agil, kemudian ada Habib Rafiq Al-Kaf, Habib Muhammad Munzir, Habib Hasan Munzir. Wah, kemudian ini gurunya udah top banget, seniawan semua. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan challenge ketika merekrut atau mengajak, ya kita tahu sendiri lah anak-anak motor gitu ya. Waduh, pokoknya kalau di media sosial itu kita tahu lah jarang banget yang kalau misalnya diajak ke biker tuh berat gitu. Adanya tawuran, adanya wah songong lah gitu ya. Nah, ini gimana challenge-nya Ustaz? Challenge kami adalah kami nggak pernah membahas agama kalau nggak ditanya. Oh gitu? Iya dong. Oke. Karena memposisikan diri yang zaman dulu, lagi enak-enak nongkrong sama teman, tiba-tiba ada bahas agama yang ada kita cari rahangnya nih. Oh gitu ya? Mau tonjok mana nih? Gitu. Dulu begitu, makanya motor ya? iya. Makanya dakwah itu dirangkul bukan dipukul. Betul. Mana dia? Saya lihat Nih. Dirangkul bukan dipukul. Tapi saya ke distract sama ini. Iya, tatonya. Ini daki diukir. Oh, daki diukir. Gitu. Oke, oh jadi dirangkul bukan dipukul. Iya. Gitu ya? Jadi ketika berdakwah itu adalah ya udah. Mereka mau ngobrol apa? Ikutin dulu. Dalam hati kita terus minta sama Allah, Allahumma hadina fi man hadait ya Rabb. Berikan kami hidayah, bukan dia hidayah, kami. Oh, sebaliknya. Oh, kami dong. Iya, kita semua butuh hidayah. Betul. Bahkan para mendoakan diri sendiri dulu. iya dong. Oke. Berikan kami hidayah, Rob. Tolong ya Allah hidayah. Petunjuk mau ngapain nih? Gitu. Pada akhirnya Allah menggerakkan hati mereka untuk bahas agama. Ketika mereka bertanya masalah agama, disitulah kita masuk. Jadi masuk porsinya kita sesuai yang dibutuhkan, bukan dengan tidak seperti menggurui, tapi ngobrol. Apa contoh yang simple yang mereka tanyakan awal-awal gitu tentang agama untuk anak motornya apa sih biasanya? Contoh misalnya begini, itu ngapain sih majelis rame-rame? Oke. Apalagi dulu ada majelis Rasulullah. Ya, kadang-kadang gitu. rame banget, motor ganggu jalan segala macam. Ya udah kita bahas. Keren nih. Jadi yang sesuai dengan pola pikir mereka, bahas dari mulai kenapa ada rame begitu, karena kita ceritain masalah mahabbah, kecintaan. Orang kalau udah cinta udah buta. Itu mengganggu orang lain, ya itu yang harus dibenahi. Yang harus diobrol sama mereka. Artinya masyarakat dengan teman-teman majelis jangan ada bergap-gapan. Takutnya ada yang begitu kan. Ada yang nggak suka segala macam. Coba kita membaur dulu. Kita ngobrol sama mereka sehingga saling enak jadinya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan juga, ini sudah berapa lama berjalan untuk biker dakwah ini? Insya Allah tahun ini 5 tahun. Sudah 5 tahun udah lumayan ini. Nah, ini untuk operasionalnya seperti apa nih? Kan otomatis kan butuh dana. Apakah dari para bikers itu sendiri atau seperti apa, Ustaz? Seluruh anak Jabodetabek kita secara terdaftar se-Jabodetabek baru 1.300. Dan baru 1.300 banyak banget. Jabodetabek doang loh. Artinya ada di daerah lain. Ada 40 cabang. 40 cabang se-Indonesia. Wow, keren. Okay. Dan program kita semuanya for free. Lalu dari mana? For free maksudnya anggota itu tidak sama sekali tidak memberikan... kami kutip biaya. Oke. Dari mana lalu pertanyaannya itu? Dari Allah. Masya Allah. Ini nih, transaksional dengan Allah ini. Misalnya kita minta iuran gitu ya, let's say 20.000 lah. Gitu. Let's say 20.000. Sekali kajian. Sekali kajian ya, sekali datang gitu. Tapi kan nggak semua orang keadaan ekonominya sama. Tuh. Jangan sampai gara-gara ekonomi dia nggak belajar. Exactly. Tuh. Dan
tugas kita ini adalah menghidupkan agama, bukan hidup dari agama. Menghidupkan agama, bukan hidup dari agama. Yes. Itu harus digarisbawahi itu, bukan hidup dari agama. Yeah. Oke. Jadi kalau semua Allah memberikan kepada kita nggak pernah mikir dan nggak pernah perhitungan, lalu kenapa kita harus mikir kembali kepada Allah? Kerahkan semua apapun yang kita miliki kembali untuk Allah dan jadikan sebuah wadah untuk kembali kepada Allah bersama-sama. Betul. Ini balik lagi masalah tauhid juga ya. Tauhid karena transaksionalnya bukan ke manusia tapi langsung ke Allah begitu ya. Yeah. Oke, Ustadz. Nah, ini terkait dengan biker dakwah ini kan yang menjadi anggota itu atau pesertanya itu adalah anak-anak jalanan. Ada nggak syarat-syarat khusus begitu bagi mereka yang ingin bergabung? Syaratnya cuma 2 sih. Apa tuh? Niat dan hadir. Niat dan hadir, ya betul. Ya, percuma kalau niat tapi nggak hadir kan. Jadi niat dan hadir dan udahlah kita. Kalau misalnya kita belum sependapat di sini kita ngopi dulu, santai dulu. Dan kalau misalnya kita belum searah gitu ya, ya silakan. Ini di kelas di sini kan ini tempat kita ngajar nih. Yeah. Jadi di papan tulis itu hukumnya makruh dalam puasa gitu kan. Kalau misalnya mereka belum setuju ya tinggal tunggu di luar, ngopi di luar. Setelah kita ngajar baru kita ngobrol. Ada nggak sih godaan-godaan? Dulu kan ibaratnya orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya dunia begitu ya, baik itu obat, terus ya namanya dunia artis kan dulu kan FTV ya sering ya Ustadz ya, itu kan godaan cewek gitu dan lain-lain itu ada nggak muncul lagi nggak gitu? Dan bagaimana ketika itu muncul cara mengatasinya seperti apa? Godaan narkoba muncul ketika aku nyamperin teman-teman yang lama, mereka make dan cara mengantisipasinya adalah ketika mereka make nawarin enggak Vi, lagi enggak. Lagi enggak ya? Gitu ya. Jadi menghormati mereka juga gitu. Iya dong. Ketika mereka lagi terusin, ya aku cabut sebentar, keluar ke minimarket beli makanan, tunggu sejam karena aku udah pernah di sana, aku tahu berapa lama mereka habisin itu. Tunggu, sejam, ntar jam lagi, bentar. Oh sekarang nih, datang bawa makanan, barang udah habis tinggal ngobrol. Itu mereka itu diajak juga nggak? Mau dirangkul juga? Iya, tetap dirangkul. Gimana caranya? Ya, pada saat itu belum. Bikin nyamannya dulu. Oke. Jangan sampai kita bilang, oh agama itu begini. Jangan. Dengan akhlak kita, akhlak Nabi Muhammad SAW, akhlakul karimah azimah, hasanah ini semua harus dipakai dan disebarkan pada mereka dan pada akhirnya mereka bertanya. Ketika mereka bertanya, baru dibahas. Oke. Nah, Ustadz. Ini kan tentu banyak di luar sana yang mungkin kisahnya sama seperti Ustadz, tapi momen hidayahnya itu belum hadir atau belum dapat. Karena misalnya kayak tatuan gitu kan, dia ngerasa malu nih. Ustadz justru ini pakai lengan pendek loh, justru ya bukan memamerkan tapi menunjukkan juga bahwa ada tatunya begitu. Nah, ini gimana saran buat masyarakat di luar sana, anak-anak muda, anak-anak motor gitu yang tatuan, yang ini kayaknya berat banget menuju jalan hijrah itu susah begitu. Gimana itu caranya? Ketika kita ada tato dalam badan kita, di badan kita, sungguh ini adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa apa? Oh dosa gue kebanyakan, yang nggak terlihat udah kepenuhan sampai keluar dia. Bisa ya gitu. Oh iya. Sampai keluar gitu. Sampai keluar dia. Lalu apakah harus dihapus untuk berubah kepada Allah? Nggak perlu ya. Innallah la yanzur suwarikum. Allah nggak pernah lihat pandang jasad kita. Wa yanzur qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Ini akan tetap ada siksanya. Ada balasannya. Tapi berbeda ketika dia setelah taubat nasuha dengan spiku lihat dengan benar, ya Rob, tolong ya Rob, hamba salah ya Allah, maafin ya Allah. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirlah yajid lahu ghafarain. Barang siapa yang berbuat buruk atau zalimi dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka ingatlah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kan sekarang sudah ada nih Ustadz, hapus tato. Sudah saya lakukan. Gitu. Sudah dilakukan. Sakit ya? Nah kalau sakit gimana itu? Berkata guru kami, Syekh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan Syekh Ali Jum'ah dari Mesir, mereka mengatakan kalau misalnya menghapusnya sakit, sudah, maka nggak wajib dihapus. Tidak wajib. Oke. Boleh aja, tapi tidak wajib. Tapi kalau misal dihapus, itu menjadi suatu kesakitan yang begitu dahsyat, menzolimi diri lagi.
Atau misalnya ya, dihapus itu dengan tidak sakit, ya wajib dihapus. Misalnya tinggal ngapus gini dong, hilang, ya wajib dihapus. Dulu waktu pulang dari Hadramut disuruh Sayyidina Habib Umar laser. Iya, kan ada tuh Iya, laser. Dan itu pakai krim kebal. Nggak ngaruh sama kita. Nggak ngaruh? Karena sakitnya dihapus itu 7 kali lipat daripada buat. 7 kali? Oh, berarti jangan dihapus ya? Mending dibuat. Enggak dong. Enggak gitu dong. Kan cuma sekali gitu sakit jangan gitu sekali. dong. Oke, jadi kalau misalnya yang sudah terlanjur punya tato, pengen belajar menuju kebaikan, menuju hijrah itu ya nggak perlu khawatir lah ya, masih Tubuh ada jalan ilallah, begitu. balik sama Allah. Qul bani adam khata'in, khairul khata'un atawabun. Setiap anak cucu Nabi Adam itu punya kesalahan. Sebaik-baiknya kesalahan adalah taubat nasuha. Kita nih ibarat tuh kayak ada volume apa namanya? Volume kemaksiatan. Ada yang maksiatnya cuma di angka 7, ada yang 8, atau ada di angka 4, macam-macam. Macam-macam nih maksiat kita berapa banyak. Dan tinggal kita mau kecilin nggak itu. Oke. Nah, Ustadz, terkait dengan hobi nih, kan Ustadz terkenal lah hobi jadi motor. Kayak apa namanya, motor gede lagi gitu kan, motornya bukan cuma gede kalau pakai kaca besar, gede. Nggak, tapi motor mahal lah gitu ya. Nah, sekarang ini kan sedang hangat-hangatnya di media sosial itu yang ibaratnya punya motor, punya harta, apalagi motor gede itu sangat disorot banget, bahkan sempat di OLX rame lah gitu ya, orang jual motor gede. Coba kirimin ke gue dong. Mau beli? Enggak, lihat doang. Salawatin, siapa tahu Allah kasih. Nah, itu menyikapinya gimana Ustadz? Karena kan sekarang ini sudah lagi dalam tanda kutip negatif lah gitu yang punya motor gede yang itu, karena identik sama itu tuh anak pajak tuh yang hedon gitu. Itu gimana menyikapinya Ustadz? Begini, segala apa-apa yang Allah titipkan, kalau dipakai kembali lagi untuk Allah, maka aman-aman aja sebenarnya. Harta, mobil, motor, jabatan, kalau kita gunakan di jalan Allah, aman-aman aja. Kalau digunakan di luar jalan Allah, Allah marah, Allah ambil dengan cara macam-macam. Apalagi dengan cara kasus ini kan, anaknya bapak itu kan, ya kan, dia dengan arogansi bukan untuk Allah. Iya sih. Tapi untuk kepuasan nafsunya. Apakah ini disukai Allah? Ya jelas tidak. Maka Allah akan ambil cara paksa dengan yang hal menyakitkan. Dulu teman-teman yang lain pada jual kenapa? Mungkin bosan. Iya sih. Bosan ya? Iya kan? Bukan kena perintah ya? Mungkin bosan, mungkin mau ganti yang baru. Yang lebih gede lagi maksudnya? Enggak dong. Mungkin ganti yang lebih muda tahunnya. Oh iya, mahal dong, lebih mahal berarti. Oke. Ustadz, ke depan ini rencananya Bikers Dakwah ini akan seperti apa di bawahnya? Bikers Dakwah dengan program-program udah ada kayak yang sudah berjalan kan mingguan, bulanan, per 3 bulan, tahunan. Ya, mingguan itu rakap, riders kaji kitab hari Senin. Selasa itu barbecue. Barbecue? Ya. Apa tuh panjangnya itu? Bikers, ini lucu nih. Bikers baca Iqra Quran. Bikers baca Iqra Quran, oke ya. Masuk. Apalagi tuh? Dan beneran barbecue setelah itu. Makan barbecue beneran? Iya. Asik banget, udah nggak bayar makanya dapat ilmu gitu kan, keren. Terus apa lagi? Terus yang Rabu itu kita juga buat ngebar. Ngebar ini apa nih? Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, bar doang. Bar itu identik dengan dunia malam loh. Tapi ini belajar bahasa Arab. Masuk juga ya, benar juga singkatannya. Bagi yang mau. Sabtu di minggu kedua kita ada kopdar. Okay. Biasa. Anak motor biasa. Ya, kopdar. Okay. Di minggu keempat kita ada Sukmori, Subuhan Morning Ride. Sukmori apa tuh kegiatannya kalau Sukmori itu? Kita salat subuh di masjid, kemudian baca kitab. Terus setelah baca kitab, salat Isra. Jam Isra Syuruk jam 6. Ketika Fajar terbit kita salat sunnah Isra. Setelah itu riding keliling Jakarta. Setelah itu kita olahraga. Nah, olahraga ini per 3 bulan per 3 bulan nih macam-macam nih. Per sebulan sekali, sorry. Di bulan ini misalnya kayak kemarin anak panah. Main panah. Terus abis Ramadan itu anak-anak olahraganya berenang. Kemudian insya Allah setelah itu doain semuanya biar Allah ridho. Berkuda lagi, kita main kuda. Berkuda? Main kuda. Anak motor berkuda? Iya. Oh, kuda tuh mahal loh? Mahal.
dari mana ini dananya? Karena kan gratis kan. Ya, balik lagi ya. Balik lagi sama Allah, Iya, karena Masya Allah. niat kita di sini adalah menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Iya, betul. Kata Rasulullah SAW, Berkuda, apa? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'a fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta padaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka dia bersamaku di surganya Allah. Artinya kita berharap semua anak motor cinta sama sunnah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Terus setelah itu per 3 bulan berarti ya. Per 3 bulan ada sajam. Sajam? Senjata tajam maksudnya? Safar jalan-jalan. Safari jalan-jalan, oh keren. Singkatannya keren-keren loh. Sajam, safari jalan-jalan. Safar jelajah alam. Oh, safar jelajah alam. Iya, Oh, touring. Touring. Asik banget ya. Terus Saya kayaknya harus daftar ini, gratis ini soalnya. terus di pertahunan itu ada rajam. Rajam cambuk. Kan rajam kan ada cambuk. Ya, secara tersirat iya. Apa rajam? Ramadan jam malam. Jadi mencabut semua dosa-dosa kita. Masya Allah, Ramadan jam malam. Apa aja aktivitasnya itu? Jadi kita di sini adalah bicara dari hati ke hati, kemudian muhasabah bareng, sholat qiyamul lail bareng, baca Quran bareng. Jadi yang mau dirajam datang nih ke sini. Jadi Ramadan jam malam, Ya, Masya Allah. terus ada BD Goes to School. BD? Go to School. BD, bandar maksudnya. Baik bandar. bersama. Oh iya ya benar. Oh iya baik BD ya. Oh iya ya BD. Orang keren juga nih. BD-nya go to school terus. Iya, BD Goes to School. Terus tahunan itu ada anniversary. Anniversary. Dan di konten di YouTube kita ada bid'ah. Bid'ah. Iya. Oke. Bicara tentang hidayah. Ini programnya keren-keren banget dan apalagi dikemas dengan bahasa program yang memunculkan tanda tanya. Jadi orang penasaran dengan itu dan akhirnya ingin bergabung begitu. Ustadz, terima kasih banyak sudah bergabung dan memberikan inspirasi buat sahabat Arsa semua. Mudah-mudahan istiqomah dan juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, Sobat Arsa, demikian tadi perbincangan kita bersama Ustadz yang sangat inspiratif sekali, Ustadz Alfi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan sosok-sosok yang inspiratif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh aku, tak mampu kenal diri ini. Sesal kan datang pasti setelah semuanya pergi. Bosan ku melayang, terbang ku di dasar awan. Hilang dari anda.